Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita lanjut dengan materi minggu lalu sebelum kita libur pembukaan puasa. Sekarang kita masuk pada materi tentang keanekaragaman sel. Sebelumnya kita berdoa karena kita orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Oleh karena berkat dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami, sehingga sampai saat ini kami tetap merasakan nafas kehidupan ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan proses pembelajaran. Semoga berkat-Mu turun di atas kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, kita masuk materi halaman 176 tentang keanekaragaman sel. Sel memiliki bentuk, ukuran, dan isi yang menunjukkan variasi berbeda. Variasi tersebut sangat berkaitan dengan fungsi yang dijalankannya. Pada organisme uniseluler atau organisme bersel satu, semua fungsi tubuh seperti pencernaan, respirasi, ekskresi, pertumbuhan, dan perkembangbiakan dilakukan oleh satu sel tersebut. Contoh hewan bersel satu di sini adalah amuba, bakteri, virus. Inilah organisme bersel satu atau organisme uniseluler. Jadi segala kegiatan tubuhnya atau fungsi tubuhnya seperti yang sudah dikatakan pencernaan, respirasi, ekskresi, pertumbuhan, dan perkembangbiakan itu dilakukan hanya oleh satu sel saja. Lain halnya atau beda dengan organisme multiseluler atau hewan bersel banyak yang sel-sel penyusunnya tersusun secara khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Kelompok sel pada organisme multiseluler atau hewan bersel banyak atau organisme bersel banyak menunjukkan keanekaragaman ukuran, bentuk, dan fungsi yang dijalankannya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari ukuran, bentuk daripada sel tersebut. Yang pertama, ukuran sel. Beberapa sel hewan ataupun tumbuhan sangat mudah dilihat dengan mata telanjang. Namun ada juga beberapa sel yang hanya dapat diamati lewat sebuah alat, yaitu mikroskop. Contohnya, telur burung unta merupakan sel hewan yang paling besar ukurannya, sebesar 170 milimikron kali 135 milimikron. Sedangkan sel paling kecil adalah sel bakteri, PPLO, the Pneumonia like organisme. Ukurannya hanya sekitar 0,1 sampai 0,5 milimikron atau milimeter. Sangat kecil sekali. Ya. Pada tumbuhan, sebagian ganggang dikenal memiliki ukuran sel yang besar. Contohnya, Acetobularia, ganggang uniseluler yang panjangnya berkisar 10 cm. Pada tubuh kita, sel saraf merupakan sel terbesar dengan panjang sekitar 90 mikrometer. Nanti ada gambarnya. Nah, kita lihat gambar di
ya, halaman 176, di situ ada ganggang, ya. Ada telur burung unta, ukuran yang paling besar. Ada juga bakteri, batang merah, ya, perbesaran 1000 kali. Nah, ini adalah perbedaan ukuran sel. Sel ganggang, telur burung unta, dan bakteri. Ukuran yang paling kecil di situ adalah bakteri. Sekarang kita masuk yang kedua, bentuk dan fungsi sel. Di sini sel bermacam-macam, ya, memiliki berbagai macam bentuk. Ada sel yang mampu terus-menerus mengubah bentuknya seperti pada amuba atau sel-sel darah putih pada tubuh manusia. Namun demikian, sebagian besar sel itu berbentuk tetap. Bentuk sel sangat berkaitan dengan fungsinya. Sel saraf, contohnya, merupakan contoh yang nyata, yaitu berukuran panjang dan bentuk bercabang-cabang, menyesuaikan fungsinya sebagai pengirim pesan pada bagian tubuh yang lain. Nah, coba kita lihat gambar sel saraf itu. Gambar yang pertama. Gambar yang kedua, sel epitel. Kalau pada tubuh manusia ini, sel epitel itu pada sel pipi. Ya, sel pipi kita. Berikut, sel dinding rongga mulut. Ya, di dalam rongga mulut ini ada selnya. Ini bentuknya. Sel pipi ini bentuknya. Lihat baik-baik. Ya, sel epitel. Nah, coba lihat sel pada tumbuhan. Kalau pada sel tumbuhan itu ada kloroplas. Lihat di situ di luar itu ada titik-titik warna hijau. Nah, di situ ada nukleusnya. Ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan yang berwarna hijau. Nah, nanti kita akan praktek sel mesofil pada daun. Nanti kita lihat baik-baik. Ya, nanti kita kalau tatap muka, kita akan mengamati sel. Kali lalu saya suruh kalian itu bawa bawang merah, bawang putih, dan tusuk telinga. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat ada sel otot. Sel otot, sel itu atau sel otot itu daging. Ya. Stomata, lihat itu sel stomata pada daun. Dan sel darah. Itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah. Ya. Nah, sekarang kita lihat jaringan pada hewan dan tumbuhan. Sekelompok sel yang sama terstruktur dan fungsinya akan membentuk jaringan. Jaringan pada hewan tidak sama dengan jaringan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan pelajari macam-macam jaringan pada hewan dan tumbuhan. Sekarang kita lihat yang pertama, jaringan pada hewan. Pada hewan tingkat tinggi, termasuk manusia, sel-sel terorganisasi menjadi 4 macam jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Itu pada hewan termasuk manusia. Kita lihat yang pertama dari 4 jaringan tersebut, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel di sini jaringan yang tersusun dari lapisan sel dan terletak paling luar dari suatu organ atau tubuh. Sel dari jaringan epitel disebut sel epitel yang berkelompok saling merapat satu sama lain. Sel tersebut menunjukkan bentuk beragam, bergantung pada letak dan fungsinya. Bentuknya dapat pipi, kubus, atau berbentuk seperti tabung, silindris. Kita lihat gambar yang pertama, epitel squamosa, pipi selapis. Gambar yang kedua, epitel kuboid atau kubus selapis. Dan gambar yang ketiga, epitel kolumnar atau silindris. Itu jaringan epitel yang terdapat pada hewan
termasuk manusia. Nah, jaringan epitel memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Jaringan epitel pelindung yang melindungi bagian paling luar tubuh hewan dari kerusakan, masuknya mikroorganisme patogenik atau penyebab penyakit, dan juga kekeringan. Itu epitel pelindung. Epitel jaring pelindung berarti paling luar. Yang kedua, menghasilkan cairan atau sekret yang membantu metabolisme seperti pada jaringan epitel di lapisan luar lambung. Ya. Yang ketiga, pada kulit. Sel epitel berperan sebagai tempat lewatnya zat sisa metabolisme berupa keringat. Dan yang keempat, berperan dalam membantu penyerapan sari-sari makanan, hasil pencernaan, khususnya yang terdapat pada usus halus. Ini ada 4 fungsi jaringan epitel. Ya. Jadi ada beberapa bentuk jaringan epitel tadi. Yang pertama, epitel squamosa atau epitel pipis lapis. Yang kedua, epitel kuboid atau kubus selapis. Dan yang ketiga, epitel kolumnar silindris selapis. Itu ada 3 bentuk. Nah, jadi fungsinya ada 4. Ya. Yang pertama sebagai pelindung. Jaringan yang paling luar. Yang kedua, menghasilkan cairan atau sekret. Dan yang ketiga, pada kulit, epitel ini berperan sebagai tempat lewatnya zat sisa metabolisme terutama keringat. Dan yang keempat, berperan dalam membantu penyerapan sari-sari makanan. Nah, sekarang yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot dapat ditemukan di setiap bagian tubuh yang dapat bergerak. Jaringan otot ini berfungsi dalam proses penggerakan beberapa bagian tubuh. Gerak organ jantung yang berkontraksi dan berelaksasi. Ya, mengembang, mengempis. Secara teratur disebabkan oleh otot. Gerak yang dilakukan oleh lambung, usus, dan kandung kemih juga disebabkan oleh otot. Berarti otot itu ada otot jantung, nanti ada otot polos, ada otot rangka. Ya. Nah, sekarang berdasarkan struktur dan fungsinya ada 3 macam otot, yaitu otot lurik atau otot rangka, 2 otot polos, dan 3 otot jantung. Berarti otot lurik, otot polos, otot jantung. Perbedaan ketiga otot tersebut dapat dilihat pada tabel. Kita lihat yang pertama, bentuk dari otot. Kalau otot lurik atau otot rangka, ya, bentuknya memanjang. Nah, nanti kita lihat di bawah situ. Ya, memanjang, berbentuk silindris dengan ujung tumpul, memiliki percabangan, memiliki banyak inti sel. Ya, itu bentuk otot lurik. Kita lihat sekarang, lihat itu otot lurik. Ya. Otot lurik atau otot rangka. Kita lihat di bawah situ gambarnya. Sel otot rangka, lihat di situ. Bentuknya, ya, memanjang, berbentuk silindris dengan ujung tumpul. Dia tumpul ujungnya. Dengan memiliki percabangan, memiliki banyak inti sel. Lihat ini otot rangka. Lihat di sana otot rangka itu. Ya. Yang berikut. Ya, yang berikut letaknya, letak otot rangka itu adalah pada tulang. Ya, dia melekat pada tulang. Yang ketiga, sistem kerjanya bekerja secara sadar karena di bawah perintah otak. Itu otot rangka. Saya ingatkan kembali, otot rangka bentuknya memanjang, berbentuk silindris, dengan ujung tumpul, memiliki percabangan, memiliki banyak inti. Lihat di gambar di bawah, otot rangka. Ya, dia ada cabang, pada ujungnya tumpul, dan banyak inti. Itu otot rangka. Nah, dia letaknya melekat pada tulang atau rangka. Sistem kerjanya secara sadar, karena di bawah perintah otak. Sekarang, yang kedua, otot jantung. Otot jantung memanjang, berbentuk silindris, sama seperti otot rangka.
dia bercabang, melekat satu sama lain. Ya, dia melekat satu sama lain, memiliki banyak inti sel juga. Lihat itu otot jantung di atas. Ya. Dia memanjang, berbentuk silindris, dia bercabang, melekat satu sama lain, memiliki banyak inti sel. Nah, sekarang otot jantung ini melekat pada jantung. Bekerja tidak sadar karena tanpa perintah otak. Setiap saat dia bekerja. Jantung itu bekerja setiap saat. Mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Sekarang otot polos. Lihat yang ketiga. Otot polos berbentuk gelendong. Ya, coba lihat otot polos atau otot halus itu. Dengan ujung runcing. Runcing dia. Tanpa percabangan, dia tidak bercabang. Memiliki satu inti. Tiap-tiap sel. Letaknya organ dalam tubuh. Misalnya dinding lambung, usus. Dia terletak pada lambung, terletak pada usus. Ya. Kerjanya tidak sadar karena tanpa perintah otak. Jadi dua otot yang tidak sadar, ya. Otot polos dan otot jantung itu bekerja secara tidak sadar karena letaknya terdapat pada organ bagian dalam. Oke? Itu adalah perbedaan 3 macam otot: otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Ya. Nah, sekarang kita lihat jaringan saraf. Jaringan saraf disusun oleh sekelompok sel khusus, yaitu sel saraf atau neuron. Tiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu tiap saraf ya. Bagian utama dari saraf ada 3. Badan sel atau siston ya, atau siton, dendrit ya. Lihat itu, lihat karena badan sel. Lihat di mana badan sel yang warna kuning itu, badan sel. Ya. Yang ketiga dendrit, cabangnya. Itu cabang. Ya. Dan yang ketiga akson. Akson itu penjuluran panjang di tengah-tengah itu ke bawah. Ya, ada warna ungu di luar, baru di tengah-tengah ada warna kuning. Itu namanya akson. Penjuluran panjang. Dan juga ada ujung aksonnya. Nah, sekarang kita lihat ya, badan sel atau siton. Badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit. Ya, dia menerima rangsangan dari dendrit. Sedangkan dendrit ya menerima rangsangan dari luar dan meneruskan ke badan sel. Sedangkan badan sel menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Sedangkan akson ya menerima rangsangan dari badan sel dan meneruskan ke sel saraf lainnya. Itu namanya sel saraf, kerja sel sarafnya itu. Ingat, 3 bagian utama dari sel: badan sel, dendrit, akson. Kalau badan sel menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Kalau dendrit menerima rangsangan dari luar dan meneruskan ke badan sel. Kalau akson menerima rangsangan dari badan sel dan meneruskan ke sel saraf lainnya. Bisa dipahami, ya? Nah, buka halaman 180. Neuron terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. Itu neuron. Ya. Saya ulangi. Neuron atau sel saraf terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. Neuron saling tersambung membentuk serabut saraf panjang yang berperan untuk menghantarkan pesan dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Nah, sekarang bagian D, jaringan ikat. Jaringan ikat tersusun oleh sel-sel yang terdapat di dalam medium atau cairan yang bersifat tidak hidup. Berbeda dengan 3 jaringan sebelumnya. Sel-sel pada jaringan ikat terpisah satu sama lain.
celah atau area di antara sel-sel itu akan terisi oleh substansi padat atau cair yang membentuk matriks. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 macam jaringan ikat, yaitu 1. Jaringan ikat sejati, 2. Jaringan rangka atau tulang rawan, atau kartilago atau tulang keras, dan yang ketiga jaringan ikat cair. Kita lihat yang pertama, jaringan ikat sejati. Itu terdiri atas tendon dan ligamen. Tendon dan ligamen. Coba lihat itu, tendon dan ligamen. Ya, ligamen berarti antara lutut. Ya, itu ligamen. Sedangkan tendonnya itu talinya, tali yang menghubungkan. Ya. Jaringan tersebut berfungsi menyambung bagian tubuh satu dengan yang lainnya, antara otot dan tulang, serta antara tulang dan tulang. Itu jaringan ikat sejati, yaitu tendon dan ligamen. Yang kedua, jaringan rangka, terdiri atas tulang rawan atau kartilago dan tulang keras. Ini berperan dalam menyokong tubuh. Ya. Yang ketiga, jaringan ikat cair, terdiri atas darah dan getah bening. Nah, sekarang kita lihat di situ. Jaringan ikat memiliki beberapa fungsi. 1. Penyambung atau penghubung antara jaringan yang berbeda dalam satu tubuh, dan menyokong bentuk tubuh. Yang kedua, jaringan darah berfungsi sebagai jaringan ikat cair, berinteraksi dengan tiap bagian tubuh dan menghantarkan substansi atau molekul-molekul yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Oke anak-anakku, itu sedikit materi kita pada hari ini, ya. Mulai dari keanekaragaman sel sampai pada jaringan ikat. Kalian bisa garis bawahi, nonton video penjelasan materi, baru garis bawahi, ya, garis bawahi materinya. Nah, sekarang karena kalian daring, kalian hanya garis bawahi, pelajari itu, ya, pelajari itu, baru nanti minggu depan kalian tatap muka, kalian bisa praktek mengamati sel di laboratorium, ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu di dalam proses pembelajaran daring kami hari ini. Semoga apa yang kami dengarkan dan kami boleh pahami dan kami boleh pakai untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu selalu menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen, nanti saya kirimkan absen. Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan. Salam untuk kedua orang tua kalian. Dadah.